ketupat. Ketupat dimakan, duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Iya baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang masih tetap memilih kami sebagai teman Anda untuk di akhir pekan ini di Sabtu tanggal 27 April tahun 2024. Dan tentunya juga kali ini kita ada di obrolan Sriwijaya Pagi, yang dimana ini spesial sekali ya, kita akan membahas banyak terkait dengan kegiatan Festival Bukit Seguntang Hulu Melayu 2024. Dimana dulur-dulur kita tahu bahwa sejarah Melayu yang bermula dari Palembang ini tepatnya di Bukit Seguntang. Ini mestinya menjadi kebanggaan masyarakat dan juga zuriat yang perlu terus untuk dipertahankan. Ini juga yang disampaikan oleh salah satu Presiden Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI, yaitu Bapak Herman Deru dalam beberapa kesempatan yang lalu. Dan beliau juga meyakini dengan memperkuat identitas Melayu dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan semakin membentengi generasi muda dari beberapa pengaruh negatif budaya asing yang masuk tentunya ya. Dan kalau kita ke kawasan Bukit Lama, ini tentunya sudah sangat tidak asing lagi ya kita melihat adanya Bukit Seguntang ini, yang kalau di sana tuh banyak sekali yang dijadikan sebagai spot foto ataupun juga untuk melihat sejarah juga di sana tentunya ya. Dan kali ini tanpa berlama-lama, ini langsung saja kita akan berkenalan dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Yaitu ada siapa saja kah? Ini pertama itu ada Bapak Eko Budi Prasetyo ST. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Selamat pagi Mas. Alhamdulillah Masih sehat Pak ya. banyak. Oke, baik. Dan juga di hadapan Pak Budi juga Pak Eko ini maksudnya ada juga Ibu Dokter Insinyur Asmawati MSI. Apa kabar Bu? Apa kabar? Baik, Pak. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kita sehat itu semangat Bu ya. Semangat, semangat. Mau ngapain aja jadi semangat Iya. ini. Ini yang sudah tidak asing lagi kalau di Perompat udah sering sekali nih sama-sama kita. Ini ada Bapak Dokter Andes Heru Mastari. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sekali. Ini terkait dengan obrolan kita di mana kita akan berbicara atau berbincang mengenai Festival Bukit Seguntang Hulu Melayu 2024. Nah ini juga kayaknya bakal menjadi satu agenda pariwisata juga ya di Kota Palembang. Tapi sebelum kita ke judul atau topik kita untuk di pagi ini, kita pengen kenalan dulu untuk Porwida. Ini merupakan singkatan dari Forum Pariwisata dan juga Budaya Sumatera Selatan. Supaya lebih kenal, Porwida ini kapan terbentuk dan apa nih supaya lebih tahu nih Pak, silakan. Begini, sebaiknya untuk menghormati Ya. Ibu yang satu-satunya yang ada di sini, kami mintakan Ibu Asma. Oh, Ibu Asma yang akan menjelaskan. Yang tercantik di sini. Oh, hari ini. tercantik ya. Karena kita semua cowok ya. Tapi tertua, Pak. Oh, tapi tuanya menjadi inspirasi Ya, untuk kita yang semangat muda. Betul, betul. Muda, iya. Baik, Bu, Porwida itu apa nih, Bu? Forum Porwida itu adalah Forum Pariwisata dan Budaya Sumatera Selatan yang pertama sekali didirikan itu tahun tanggal 29 Januari 2019. Oke. Setahun kemudian kami melaksanakan Festival Seguntang Hulu Melayu di lokasinya di situs Siguntang di arah Bukit Besar itu, Pak. Ya. Di sana Bu ya, itu artinya ini tahun keberapa sudah dilaksanakan? Ini sebenarnya tahun ketiga karena kita kan yang pertama tahun 2020, kemudian 2021 kita bergabung dengan Pemda waktu itu. Oke. Karena kita kan sudah COVID kan. Nah, setelah itu tidak lagi. Jadi karena itu tadi, karena kondisi COVID di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia, bahkan juga di dunia, makanya kita tidak melaksanakan Festival Seguntang. Tapi kami tetap melaksanakan kegiatan, antara lain melaksanakan seminar dan FGD untuk
kami karena Forum Porwida ini kan sebagai pemerhati dan pelestari budaya dalam rangka nanti untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Oke, Jadi baik. kami terus berlanjut. Jadi artinya di sini inisiasi dari teman-teman Porwida ya Bu ya untuk melangsungkan kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu 2024 ini. Betul sekali. Nah ini tadi ada impact yang kita harapkan ya untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan melalui kegiatan ini. Apa yang nanti akan diaplikasikan atau dituangkan dalam kegiatan ini untuk pariwisata dan juga seni kita ya Bu di Sumsel? Ya, antara lain dengan acara Festival Seguntang ini diharapkan nanti terutama generasi muda dan masyarakat umum juga pihak-pihak lain yang terkait nanti bisa konsen untuk meningkatkan memajukan pariwisata antara lain dengan terus kita mengenang sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, luar biasa Mungkin sekali bisa ya. ditambahkan oleh Pak Mas Tari atau Mas Eko Ini yang kayaknya lebih pengen konsen. bertanya juga nih, ada Pak Dr. Andes Heri Masdari dan juga Bapak Eko Budi Prasetyo ST. Ini juga menjadi bagian dari Porwida juga kan. Ini kita pengen tahu dengan kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu 2024 ini. Apa yang menjadi ciri khas dari kegiatan ini Pak? Terima kasih. Perlu diketahui, ini kita berkaitan dengan budaya. Budaya berarti budaya lokal yang harus kita gali, kita pertahankan, kita lestarikan. Porwida tidak terlepas dari komunitas Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam hal ini Sultan Pawas merupakan salah satu pembina dari Porwida yang dalam komunitas Porwida ini banyak komunitas yang terdiri dari banyak orang yang berbagai disiplin ilmu. Ada dosen, ada budayawan, Seniman ada seniman juga Pak ya. dan orang-orang yang berkeinginan untuk melestarikan atau menggali budaya Sumatera Selatan. Kita tahu bahwa Melayu, Palembang ini merupakan hulunya Melayu, dan kita mengerti bahwa Palembang ini sudah berdiri 1000 tahun lebih dan berarti kota tertua Di Indonesia. Kita banyak budaya atau banyak hal-hal seni yang berkaitan yang untuk kita lestarikan, yang kita angkat kembali. Nah, di sini setengahnya kami mengetuk pemerintah bahwa kita tidak perlu menjual suatu teknologi modern untuk menarik pariwisata. Cukup menggali budaya-budaya yang telah ada. Yang sudah ada. Ya, dan itu kita lestarikan. Proses ini merupakan pemancingan agar masyarakat mengerti bahwa ini harus kita tunjukkan. Ada satu kelucuan bahwa kita menggaungkan bahwa Palembang kota hulu Melayu, tapi individunya tidak mengerti bagaimana Melayu. Kita lebih bangga dengan batik Jawa, lebih bangga dengan makanan-makanan luar. Padahal kita sudah komplit. Kalau untuk sandang, songket terbaik di dunia Ada di diciptakan Palembang. dari di Palembang. Makanan terenak sekarang, rating tertinggi adalah pempek. Bahkan masuk di 5 Besar makanan makanan internasional di dunia itu Iya. internasional Pak ya. Rumah limas itu kalau mau dibikin dalam keadaan sekarang 15 M lebih, itu pun harus dibantu dengan pondasi besi, bukan asli kayu. Nah, kenapa hal-hal ini kita abaikan? Nah, kira-kira mungkin Mas Eko bisa tambahkan tentang bagaimana Akagani. Bagaimana? Siap. Tapi kalau ngomongin tentang Akagani nanti dulu Pak. Ditahan dulu ya. Iya, di akhir aja lah nanti. Di ujung-ujung aja. Tapi- Kita kasih kejutan nanti di ujungnya ya. Tapi paling tidak menyambung dari Pak Heri Mastari tadi, kebenaran kalau di sisi kami ini kan bergerak dalam bidang pariwisatanya gitu ya. Jadi memang benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Heri Mastari tadi bahwa ada kesan bahwa tidak ada matching ya antar keinginan masyarakat, juga keinginan dari pemerintah untuk sama-sama saling memajukan Palembangnya gitu. Palembangnya dulu Pak Minimal ya. Palembangnya dulu. Nah, Palembang ini apa? Ini boleh saya sampaikan ada sebuah survei, tapi bukan survei yang mengikat ya. Ini kan survei secara komunikasi verbal saja. Jadi pernah saya tanyakan kepada beberapa kawan yang
dia biasa lintas antar negara seperti itu. Jadi saya tanyakan, kira-kira kalau tentang Palembang apa nih yang menarik mereka untuk hanya sekedar melihat atau datang atau apapun. Jadi mereka survei para turis mancanegara ini, dia kan home base-nya memang di Surabaya dan Denpasar, Bali gitu. Jadi secara agak Asia Pasifiknya di Asia Tenggara saja lah yang lebih kecil gitu ya. Jadi pasti ditanya dari Malaysia nih, apa yang Anda ketahui tentang Palembang? Jadi ada 3 yang selalu dijawab oleh masing-masing orang yang datang ke Indonesia, baik melalui Jakarta atau Jawa atau ke Balinya yang destinasinya sudah nggak bisa dikatakan lagi gitu ya. Jadi yang pertama, kalau saya ingin ke Palembang, kalau saya tahu Palembang, kalau saya ingin melihat apa sih itu Palembang, yang muncul di mereka adalah Siguntang dulu. Oh, Siguntang dulu malah justru yang muncul di situ. Siguntang. Sudah pernah? Ada yang sudah pernah, ada yang belum, ada yang cuma dengar, tapi selalu nama Siguntang itu muncul di yang pertama. Yang jadi utamanya ya. Nah, second ini apa yang lain? Baru mereka bilang, oh ada Al-Quran Al-Akbar. Oh, tuh yang digandos itu Pak ya. Lain lagi mungkin ini, tapi udah jauh ya, udah jauh nih yang ketiga. Baru mereka biarkan Jakabaring Sport City. Oh begitu. Kan Jakabaring kan yang baru ya, baru tahun 2018 ya kemarin ya. Sejak Asian Games. Sejak Asian Games itu mereka jadi tahu gitu. Tapi sampai sekarang setiap kali saya ketemu dengan teman-teman yang biasa kita sharing di grup atau apapun yang terkait dengan pariwisata, ya cobain untuk tahun ini kira-kira apa nih paling tetap 3 itu tadi yang muncul. dari 2018 sampai sekarang berarti kan udah 7 tahun nih. Udah 7 tahunan. Nama Seguntang itu masih ini. Iya menjadi ini masih andalan gitu. Andalan. Nah, saya pikir dengan kawan-kawan di Porwida dengan mengedepankan Seguntang, hanya coba kami menurut saya kan mewakili dari Museum Akagane ini salah satu yang dimiliki oleh Palembang nih. Jadi paling tidak di Siguntang ini sudah bisa dijadikan sebagai ikon ya dari Palembang. Kalau sama ini mungkin orang melihatnya seperti ini. Palembang ada Jembatan Ampera dan Benteng Kota Besar. Itu aja. Tapi yang di ini. luar sana masih banyak. Orang nggak ngomongin Ampera, itu boleh nanti di Dinas Pariwisata silakan survei ke negara-negara tetangga ini. Apa yang diketahui oleh mereka tentang Palembang? Bukan Musi, bukan Ampera, bukan Benteng Kota Besar. Malah Seguntangnya itu. Ini apa Pak yang menjadi alasan kira-kira dari teman-teman Porwida juga pernah ada kayak obrolan mungkin kenapa Seguntang ini menjadi utama pada saat yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, muncullah Seguntang ini sebagai pembicaraan awal apa yang diketahui tentang Palembang. Ini yang menariknya itu seperti apa tuh? Karena boleh saya cerita? Nggak apa-apa Bu, silakan. Saya sebenarnya bukan orang sejarah atau orang budayawan, Mas. Saya ini sebenarnya dari Fakultas Pertanian Universitas. Malah jalurnya jauh sekali ya. Jauh sekali. Tapi kami waktu itu sudah karena saya ini hobi pariwisata Pak. Jadi sering ke luar kan. Pas di luar waktu itu saya kunjungan ke Karimun Jawa. Terus teman-teman saya dari akademisi juga yang di sana bilang, katanya itu Bu, apa sih yang bisa dibanggakan di Sumatera Selatan? Saya pernah dengar namanya Seguntang. Lah, saya bilang saya nggak tahu. Akhirnya itu tadi berkumpul bersama teman-teman. Oh ternyata Seguntang itu adalah pusat hulu Melayu ya Pak Mas Tari ya, untuk di Sumatera Selatan. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian ada yang dari Singapura malah dari Malaysia yang mau berkunjung ke Seguntang. Padahal kita tahunya Seguntang itu hanyalah ada kuburan katanya di atas. Yang awam bilang gitu. Tadi tidaknya seperti itu. Dan orang-orang di Jawa tahunya cuman kalau ke Palembang itu cuman bisanya ke makan pempek aja katanya. Yang lain nggak ada. Padahal ada Taiwan juga Bu ya. Nggak ada situs-situs yang bisa dikunjungi. Padahal setelah kita terjun ke Porwida ternyata banyak sekali. Banyak sekali kita orang Sumatera Selatan yang tidak mengetahui. Nah antara lain yang satu aja Seguntang Hulu Melayu pun kita tidak tahu. Tidak tahu. Jadi itulah makanya Porwida itu berinisiatif pertama karena kita kan pemerhati dari beberapa disiplin ilmu yang paling mudah adalah melaksanakan
seminar dan webinar. Oke. Itulah jadi untuk mengetahui, dan pesertanya itu malah dari luar negeri. Ada yang dari Belanda, dari Malaysia dan Singapura. Dan beberapa bulan yang lalu, Mas, sebenarnya bukan saya sih sebenarnya ketemu dengan turis. Iya. Jadi ada turis dari Jepang dan kebetulan menyasar ke Universitas Palembang. Ya. Karena Bukit Seguntang itu kan dekat sekali dengan Universitas di Palembang. seberangan Bu ya. Sebenarnya katanya dengan teman saya ingin tahu apa sih bukit itu. Dia bilang yang sering disebut dengan Bukit Seguntang. Oke. Karena saya juga pemerhati sejarah. Nah, hal-hal inilah yang mungkin nanti melalui seminar dan festival Seguntang ini orang-orang yang konsen terhadap budaya dan pariwisata Sumatera Selatan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Oke, jadi artinya melalui dengan kegiatan ini akan dimunculkan gitu Ibu ya. Iya, betul sekali. Banyak sekali tentang menariknya Bukit Seguntang yang perlu kita gali Iya. juga di situ. Dan kalau kita kaitkan juga dengan kegiatan festival Bukit Seguntang Hulu Melayu 2024 ini, apakah akan ada sesuatu yang berbeda dari gelaran tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ya antara lain seminar ya. Oh, seminar ada Seminarnya. tambahan di Jadi situ. mungkin lebih kompleks lagi dan lebih mengetahui lebih banyak lagi karena nanti narasumbernya adalah dari bidang kebudayaan antara lain Bapak Hilmar Parit PhD dari Dirjen Kebudayaan. Oke. Kemudian bidang pariwisata itu Bapak Aupa S. Sarkomi PhD yang saat ini kepala dinas ya kebudayaan dan pariwisata. Juga ada juga dari akademisi yang bergerak di bidang yang memang adanya pakarnya sejarah dan budayawan. Itu antara lain. Mungkin jadi lebih banyak lagi tergali itu apa sih budaya Sumatera Selatan. Oke. Itu antara lain. Kemudian juga nanti mungkin Pak Heri Mas yang akan lebih menjelaskan karena akan ada lomba-lomba dan pelatihan antara lain pelatihan huruf kaganga. Oh, ini yang di penting tempat nih. lain tidak ada, Nggak tetapi ada. di Sumatera Selatan itu ada. Mungkin nanti Pak Mas Tari atau Mas Eko Baik. yang akan menjelaskan. Ini lebih jelas. untuk kita yang awam, terutama saya juga, ini pernah dengar dengan huruf kaganga, tapi Iya. tidak tahu secara detail ini yang dimaksud dengan huruf kaganga itu seperti apa nih? Mungkin Pak Mungkin Heri Pak yang Heri bisa Mas Tari. menjawab Oke. deh. Ya, pada prinsipnya itu kita akan adakan di acara peringatan Hulu Melayu Bukit Seguntang. Festival itu nanti. Jadi saya juga kurang mendalami tentang bagaimana cara penulisan huruf kaganga Kaganga, ini. aha. Jadi kita sama-sama belajarlah di situ. Yang pasti sekedar Bapak ketahui. Komunitas Porwida ini orangnya unik-unik tadi. Ibu ini dari pertanian. Itu. Nah, sebenarnya acara ini salah satu dari kami ini harus tidak ada di sini karena ketua umum kami sekarang kebetulan berangkat. Jadi kami bertiga Ibu ini Dia. mewakili. Ibu Dia, Ya. iya. Ibu Dia itu doktornya teknik mesin, Pak. Waduh. Bukan budayawan. Tapi dia berpikir bagaimana Semangatnya itu memajukan luar biasa Sumatera sekali. Selatan ini. Kemudian ketua panitianya Aha. itu doktor pemerintahan, Ibu Isabella. Tadinya dia juga ikut hadir, tapi karena dia mendapat musibah kemarin, yang kemarin informasinya kita mertuanya dapatkan. meninggal, makanya nggak bisa Diwakilkan hadir dengan- sama iya. kita. Ya. Jadi luar biasa sekali Pak ya, dengan Betul, latar betul. belakang ada dari pertanian, dan mesin, dari tapi ini bisa pemerintahan. menjadi satu dalam tujuan untuk membangkitkan budaya dan juga sejarah pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Betul sekali. Jadi kita mengarah berpikir begini, karena setiap kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini ada sekitar 18. Oh 18, 17 atau 18? 17 Ya. kabupaten kota. Jadi kita utamakan dulu di Palembang dan kita berharap Porwida ini akan berjalan di semua kabupaten. Oke. Mungkin di Muara Inim dengan budaya Muara Inimnya, Lahat dengan gaya Lahatnya, Sekayu juga mungkin begitu. Nah, sementara ini yang kita akan adakan mengenalkan bagaimana tradisi Palembang khususnya, seperti bikin gandhi atau bagaimana Tanja. bikin tanja. Bikin tanja itu. Dan juga ada budaya lukis laker. Aha. Itu yang seperti di nasi nampan untuk makan hidangan Oh, cara itu. Palembang itu. Yang bulat itu ya Pak yang ya? bulat itu kan itu ada ukiran, ada lukisan. Oh, ada lukisannya Nah, juga. lukisan itu akan kita ajarkan bagaimana proses membikinnya. Juga bagaimana cara menghidang itu akan kita lakukan. Oke. Biar orang tahu bagaimana tradisi Palembang yang semestinya. Aha.
Dan banyak lagi kegiatan lain seperti untuk melukis itu mungkin sudah biasa dalam kegiatan lain. Menyanyikan lagu asli lagu daerah Palembang ya. Palembang Lagu Palembang. kita akan adakan juga. Adakan Jadi juga di situ. meningkatkan keinginan masyarakat, jangan cuma nulis lagu yang nasionalnya aja. Kita gali lagu-lagu Lagu lokal kita menarik lokal juga. kita. Ya, seperti yang tadi ditampilkan lagu-lagu dari Muara ini, itu. orang Lampung masih berpikir untuk melestarikan budaya daerah asalnya. Ya, mudah-mudahan dengan begitu ini akan terapresiasi Menjadi bagi, jembatan ya, Pak, ya? jembatan bagi banyak orang. Ah, Kita ini, harap kalau silakan. mengenai target, bagaimana dengan kegiatan ini? Lini dari usia berapa itu? Apakah remaja, masyarakat luas yang dan nantinya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dengan yang diberikan tadi yang disampaikan oleh Pak Heri yang dalam kegiatan ini akan dilaksanakan? Ya, kalau pelatihan kita ambil dari remaja sampai dewasa. Oke. Tapi kalau melukis, ada menggambar, ada dari TK, malah dari PAUD. Bisa ikutan juga ya? Bisa ikutan. Jadi tujuannya membiasakan mereka tuh dari kecil, dari yang semestinya belum tahu jadi tahu. Menjadi tahu. Nah, dan ini akan suatu kebanggaan. Mungkin dia suatu saat tidak di Palembang lagi, mungkin dia di Jakarta, dia bisa bercerita, oh kampungku dulu begini, budaya kami begini. Secara tidak langsung mengenalkan juga gitu Pak ya? Jadi dengan begitu semacam media promosi Promosi bagi juga. Palembang yang dilakukannya tanpa sadar ngobrol dengan teman-temannya ataupun teman dia kuliah. Oke. Nah, itu yang kita harapkan. Yang nanti bisa tercapai Setengahnya di kami sana. ini mengetuk hati pemerintah. Jangan dibuat seperti anak tiri budaya dan seni ini. Kita selalu konsentrasi di olahraga. Dan tidak haram untuk melakukan hal itu, tapi budaya ini sebenarnya lebih gampang untuk diangkat karena kita sudah ada, tinggal menjalankan atau membudidayakannya saja. Itu kelebihnya. Kita tidak perlu menggali yang tidak ada Yang jadi tidak ada. Yang sudah ada aja dilestarikan. Begitu. Iya, pikirlah sekarang. Kuliner apa yang kurang di Palembang ini? Semua ada. Semua ada, kurang-kurang jadi kolesterol dan kencing manis. Saking enaknya makanan. Apalagi Palembang. lebaran tadi ya Pak ya? Apalagi lebaran tadi. Semua makanan muncul di situ. Iya. Cuma ini banyak sekali makanan-makanan bingen ya, yang zaman sekarang itu kayak sulit sekali untuk kita temukan. Termasuk mungkin kalau dulu itu ada apa namanya itu, yang kue tengahnya bolong tapi ada kelapa itu, Pak. Itu kan juga salah satu makanan Iya. dari Sumatera Selatan ya. Banyak. Jadi hal-hal yang seperti itu perlulah ada tim Regenerasi. kulinernya untuk melestarikan hal-hal yang seperti itu. Kita sibuk dengan Kentucky Fried Chicken. Kita sibuk dengan Makanan McDonald's, Korea. segala macam ya. Ini bukan budaya kita. Oke. Budaya kita banyak dan lebih bergizi, lebih hebat, lebih sehat. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Baik. Dan ini menjadi tugas kita bersama juga Tugas gitu kita. Pak ya. Apalagi kita masyarakat asli Sumsel. Iya. Jangan sampai nanti seperti kejadian yang pernah ada. Diakui oleh masyarakat luar, Betul. kita baru gelabakan gitu. Iya. Bagaimana ini mempertahankan, bagaimana akhirnya muncullah rasa bersalah gitu. Iya, Kenapa ini nggak dari dulu ya diiniin? Iya, sebetulnya kalau orang ngerti seperti songket itu, songket itu dibikin bukan waktu yang gampang. Oke. 3 bulan baru selesai. Makanya songket yang asli buatan orang Palembang, kalau bentuknya petak, gambarnya itu naga besaung, Iya. benar-benar bentuknya petak. Kalau sudah dibikin oleh di daerah-daerah lain akan menjadi lonjong. Oh berbeda. Nah, jadi. lonjong ini akibat apa? Sentakannya kurang kuat. Itu yang diklaim Malaysia bikinan dia. Waduh. Itu bukan asli Palembang. Oke. Memang bisa desain itu menirukan Palembang, tapi kalau dipakai tidak seperti kertas kita bergeraknya. Gitu ya. Kalau itu lemes dia. Tips sampai dengan saat ini. Nah tapi kalau di daerah lain di Sumatera Selatan, songket ini geliat untuk produksinya masih tetap ada atau terpakunya cuma di Palembang gitu? Sebenarnya karena kami kan akademisi, jadi sering melaksanakan pengabdian itu ya Pak ya ke daerah-daerah. Antara lain di daerah-daerah OI itu Ada, masih Bu ya. tapi mereka itu salah satu kesulitannya adalah untuk pemasaran. Nah pemasaran, jadi kalau dia antar sendiri misalnya ke pasar 16 Ilir itu Ongkosnya udah belum berapa lagi. Di situ juga udah ditawar harga murah kan. Nah itu yang menjadi kendala sebenarnya mereka. Jadi mereka kadang-kadang jadi males untuk melaksanakan yang hal-hal yang itu. Padahal itu
di tiap rumah itu ada alat mesin untuk Ada alatnya masih ya. masih ada. Terus yang bikin ini Pak, yang untuk yang pinggiran songket yang dari benang Oh, emas. yang benang mas itu, Nah, daerah OI ornamennya itu itu. di daerah waktu itu di daerah Ibul 1 2 3 itu mereka bikin ibu-ibunya. Oke. Sampai tangannya itu sampai kapalan kalau orang Palembang ngomong. Dia bikin yang itu. Saya Oke. bilang murah itu kan Mas, Mbak. Iya Bu, tapi itulah namanya budaya Palembang, maksudnya itu untuk Iya. mempercantik songket, dan memang itu asli. Kalau dulu yang pakai koin-koin itu ya Pak ya, terus di Sebagai ornamennya gitu Bu ya, ya. Aha. kayak itu masih Pak di Masih OI ada yang itu. saya tahu di OI yang masih ada. Mungkin di daerah lain di Sumatera Selatan ini masih ada. Masih seperti ada itu. gitu ya Pak. Nah kalau Pak Eko ini kan dari Museum Dr. Akagani nih Pak. Ini kita pengen tahu juga bagaimana nih mengenai sejarah kita di Sumatera Selatan. Apa aja yang ada di Museum Dr. Akagani ini sehingga nanti termasuk dengan kegiatan festival ini akan disosialisasikan juga gitu ya Pak. Benar, karena kemudian dari Museum Akagani sendiri ini kan sebagai binaan juga ya dari Forbida. Iya. Sebagai satu kesatuan dari Forbida juga, bahwa inilah yang dimiliki oleh Palembang. Benar kata Oke. Pak Mas tadi nyambung. Ngapain cari yang nggak ada ya? Yang ada ini Gali aja, digali, bukan lagi digali, diselamatkan dulu. dilestarikan. Jangan sampai diambil. Lestarikan yang ada. Jadi, Jangan sampai kami dan kawan-kawan dari volunteer Akagani juga dari kawan-kawan dari Forbida juga karena dukungan ini ya. Selama ini kan yang namanya museum juga ini kan jadi semacam kayak itu kan Males gitu. peninggalan lama. Misal sekali, 2 kali sudah, sekali 2 kali sudah. Jadi nggak pernah datang lagi. Padahal banyak ilmu yang kita dapatkan Pak Padahal ya. banyak sekali di situ yang namanya informasi, terus ilmu, mungkin juga hal-hal yang perlu Gali perlu lagi. didalami lagi atau digali lagi seperti itu. Bahkan dari para akademisi yang memang di bidang kesejarahan gitu ya, di bidang budaya dan lain-lain. Ternyata dalam museum ya, kita sekarang bicara tentang Museum Akagani nih, ada juga museum-museum yang lainnya. Ya. Tapi saat ini kita bicara tentang Akagani. Jadi di dalam Museum Akagani ini nggak hanya barang-barang lama peninggalan perang lah istilah bahasa seperti itu. Ternyata ada satu hal yang baru kita dalami ini dan kita konsisten di sana selama beberapa bulan ini. Ya. Jadi kami didampingi oleh Dinas Kearsipan Daerah di Sumatera Selatan provinsi. Kita baru tahu bahwa di Museum Akagani ini tersimpan beberapa dokumen arsip punya negara, yang itu di Jakarta mungkin juga nggak ada, Ya. cuma adanya di Palembang. Cuma ada di Palembang itu. Ya memang dari kami di Akagani sudah sudah merasakan bahwa ada sesuatu di Akagani ini, di museum ini, dalam museum ini. Cuman apa ya untuk bisa kita mengeluarkan Museum Akagani jadi sesuatu ikon yang baru lah. Contohnya seperti itu. Akhirnya muncullah sebuah program dari Arsip Nasional Republik Indonesia dengan memori kolektif bangsanya itu, yang ternyata ini pun adalah inisiasi dari UNESCO, dari Oke. PBB. Dan sejak tahun 2004 itu digaungkan. Masalahnya ini tadi. Ya mohon maaf, ini bukan kita jadinya mana nih kedinasan yang terkait nih atau masyarakat yang ngurusin di situ, sedangkan kita di dalamnya nggak tahu kan. Oke. Hanya setelah di dalamnya kita kan jadi tahu. Dan baru 2024 ini setelah kita ambil satu tema dokumen di salah satu punya Dr. Akagani ini, ada dokumen yang nantinya kita berharap bahwa ini akan jadi Memory of the World. Oke. Seperti yang ingin By UNESCO itu Pak ya? by UNESCO itu. Dan alhamdulillah untuk di Sumatera, dari Palembang kita dari Museum Akagani kita mewakili Sumatera, karena kemarin kan nominatornya dan puluhan ya. Jadi itu terjaring dari sekian museum, terjaring dari sekian dinas kearsipan, tersimpan dari dinas perpustakaan dan lain-lain seperti, bahkan dari beberapa pemerintah daerah yang mereka berlomba-lomba bahwa ini loh punya kami, ini loh punya kami. Kami harus bisa menuju memory of the world. Jadi PBB akan melihat itu sebagai sesuatu yang harus diselamatkan. Sekaligus itu nanti akan dijadikan sebagai sebuah cagar budaya dunia gitu. Dan alhamdulillah
kita kemarin sudah masuk di nominasi 10 besar dan tingkat nasional Pak ya? Untuk tingkat nasional. Dan kita sudah verifikasi. Ini nanti ada verifikasi kedua yang terakhir, dan kita sudah lolos gitu kemarin, terakhir minggu kemarin tanggal 2 minggu ini tanggal 25 kemarin. Ternyata verifikasi kedua sudah layak. Dari dokumen yang ada di Museum Akagani ini untuk bisa mewakili Indonesia ke Asia Pasifik. Waduh, luar biasa sekali nih ya. Palembang loh, ini ngomong Bangga Palembang. sekali kita. Boleh saya tambahkan juga Mas Ayo, boleh, terkait silakan, Bu. ini kegiatan Festival Seguntang. Jadi Iya. Festival Seguntang itu nanti akan dibuka pada tanggal 7 Mei Oke. karena akan melalui seminar. Jadi di seminar itu insya Allah Pak Gubernur berkenan hadir untuk Mudah-mudahan, Bu, membuka ya. acara ini secara resmi. Oke. Jadi tanggal 7, tanggal 8 itu di UT, Universitas Terbuka untuk seminar. Tanggal 9 sampai tanggal 12 itu di Bukit Seguntang. Antara lain nanti ada booth tentang yang kita bicarakan tadi tentang kuliner dan Ada UMKM-nya juga. produk seni. Juga nanti di acara Bukit Seguntang itu akan dilaksanakan karena ada makam di atas kan. Kita akan ziarah ke makam Bukit Seguntang dan storytelling tentang Oke, baik. Bukit Seguntang itu. Kemudian juga berkaitan dengan yang Museum tadi. Museum Akagani akan dilaksanakan kunjungan ke Museum Balaputra Dewa, Yang di KM5. Museum Akagani, Museum SMB 2 dan Masjid Agung, karena salah satu Masjid Agung kan juga termasuk cagar Cagar budaya budaya juga ya. Sumsel. Dan yang penting juga adalah talkshow dan diskusi tentang peranan kebudayaan dan pariwisata dalam menyongsong Indonesia Emas 2024. 24. Nah ini 2045 Oh, 45. Kalau 2024 tahun ini artinya. Udah harus ini tayang. Oke, baik. Nah ini mengenai rangkaian kegiatan tadi kan sekilas sudah disampaikan oleh Ibu Asmawati ya. Nah ini perlu kita sampaikan ulang supaya masyarakat atau pendengar kita juga menjadi lebih tahu. Ini artinya akan berlangsung dari tanggal 7 ya Bu? 7 sampai tanggal 12. 7 sampai 12, lumayan Mei. cukup lama juga ya. Satu minggu. Satu mingguan Ya, itu. jadi sangat diharapkan seluruh lapisan masyarakat, apalagi guru-guru mungkin bisa mengajak murid-muridnya untuk menghadiri acara-acara tersebut. Ya. Karena dengan begitu ada semacam jariyah bagi ibu-ibu itu mengenalkan jadi bagaimana budaya kita di Sumatera Selatan. Alhamdulillah peningkatan yang signifikan dari masyarakat untuk melestarikan budaya terlihat akhir-akhir ini semakin meningkat. Sekedar tahu tanggal 29 nanti ada peringatan tari sedunia. Oke. Itu akan dilaksanakan di PIM. Itu panitianya umumnya orang-orang dari Sanggar Anak Komari yang sebagai maestro yang kemarin kan. Yang ada filmnya juga Pak ya. benar, Pak, Kita ya? harapkan juga ini menyampaikan pada masyarakat. Kami tidak perlu bawa banner keliling kota Enggak. Palembang menunjukkan bahwa ada kegiatan ini. Cukup orang dengar di mobilnya aja, Bisa. dengar cerita RRI sudah langsung tahu. Dan juga bisa disaksikan juga di channel YouTube kita Pak di sana, Alhamdulillah. di aplikasi Iya, RRI luar biasa Digital. perkembangan RRI ini sesuai dengan kemajuan dan makan lebih duluan. Itu saja yang Baik. pemikiran. Nah ini kalau kita kembali lagi dengan rangkaian kegiatan di Festival Seguntang. Seguntang Hulu Melayu 2024 ini, bagaimana? Mungkin ada muncul pertanyaan dari pendengar kita yang pengen tahu, kalau datang ke sini gratiskah atau ada dikenakan tiket masuk? Tidak ada ya Bu ya, jadi Ya, jangan khawatir. Untuk datang mungkin memang kita tidak meminta, tidak ada. Tidak ada. bukan biaya. Cuman kalau gratis lah. jajan harus Nggak, ya. Tapi itu karena nanti lomba-lomba itu kan nanti akan mendapatkan uang pembinaan. Uang pembinaan itu. Nah, jadi antara lain misalnya setiap lomba itu ini playernya sudah kami sebarkan. Jadi mengikuti lomba itu ada dananya Oke. 50 sampai 100 ribu untuk Oke, setiap baik Bu, kita tahan dulu sebelum kita Oke, nanti oke, lanjutkan. Kita akan menerima penelpon kita di 0711351656. Halo Perempat, selamat pagi. Halo Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Wih, semangat sekali ya. Dengan siapa di mana nih? Dengan Cek Yogi Cek di Talang Kelapa kalau 10. Oke, Cek Yogi silakan. Ini mumpung ada Pak Eko Budi Prasetyo ST dan juga ada Ibu Asmawati, ada juga Pak Heri juga ya. Apa yang pengen ditanyakan terkait dengan kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu 2024? Sebelumnya saya assalamualaikum dulu untuk Ibu Asmawati, Pak Eko Waalaikumsalam. dan Pak
Heri ya. Ya, Semoga sehat selalu ya Pak ya. amin, Amin. amin, alhamdulillah. Amin. Begitu juga Bapak. Dan ada yang saya pengen tanyain untuk Bapak-Bapak dan Ibu, apakah itu di acaranya ada UMKM Bu? Dan itu dari jam berapa ke jam berapa Bu acaranya Bu? Oke. Iya. Oke. Boleh Ya, kita itu langsung aja jawab mungkin ya Bu mungkin ya ya. yang saya ingin tanyakan. Dan apakah itu terbuka untuk umum Bu? Oke, baik. Iya, terima kasih ya. Oke. Baik, nanti kita Assalamualaikum akan jawab warahmatullahi langsung ini. Iya. Bagaimana Bapak Ibu mengenai tadi ditanyakan apakah ada kegiatan UMKM? Ada Ibu ya, tadi sudah Ada, disenggol ya, sedikit. yang booth nanti mereka bisa mengisi kalau mereka ada UMKM. Oke, untuk kegiatannya dari jam berapa ke jam berapa nih Bu? jam 8 adalah melukis. Oke. Melukis nanti remaja, anak-anak SMA, SMP boleh mengikuti. Mhm. Kemudian ada yang mewarnai dari PAUD dan TK. Kemudian ada menyanyikan lagu Khas asli Palembang. Palembang. Oke. Kemudian konten kreatif. Konten kreator ya. Gayung bersambut. Oh, gayung bersambut juga ada pantun ada. gayung bersambut. Oh, ini Bapak ini Pak Mas Tari nanti yang menjagoinya. Ini yang sangat dirindukan oleh masyarakat Ya, nih. dan untuk pelatihan itu ada 3 pelatihan membuat gandi, kemudian yang melukis di laker itu tadi ya Pak, itu merupakan salah satu budaya Sumatera Selatan. Palembang Dulu khususnya. namanya ada yang apa namanya itu yang kita dulang itu kan. dulang Jadi sepuluh. orang-orang Palembang itu makannya didulang kan Pak. Nah dulangnya itu dilukis. Oke, Nah, yang lukis tadi itu kata namanya Pak laker. Heri tadi ya Pak ya. Ya, Ya. laker di kayu itu kan Pak. Iya. Cantik sekali orang-orang yang belum pernah lihat boleh silakan lihat di daerah kawasan Tangga Buntung ada yang mereka tempat bikin. Oh, ada produksi Ya, di ada yang sana di ya. daerah 24 sampai 26 ilir di daerah itu juga ada mereka yang bikin produksi itu yang memang khas lukisan Sumatera Palembang. Selatan Palembang. Oke. Nah, kemudian yang paling penting adalah pelatihan huruf kaganga. Itu yang harus kita ketahui juga Ya, itu ya. betul sekali. Karena ini menjadi suatu ilmu juga. Karena kita Betul. sering dengar tapi kita tidak tahu secara Tidak tahu, detailnya ya. bagaimana itu. Jadi dengan mempelajari huruf kaganga itu kita bisa membaca tulisan-tulisan yang lama yang ada di situs-situs ya, di museum. Apa sih tulisan yang ditulis oleh orang-orang Dahulu. Pada waktu itu. dahulu? Iya. Baik, dengan adanya pelatihan ini kita bisa membaca ya Bu ya. Oke, baik. Nah ini kalau dari pertanyaan ini juga ada pertanyaan titipan. Apakah ada lomba baca puisi katanya dalam kegiatan Festival Seguntang 2024 ini? Sebenarnya acara baca puisi itu sudah rutin kita lakukan sebelumnya. Jadi sekarang ingin mengarah betul ke sastra itu yaitu gayung bersambut. Karena itu budaya Palembang pada waktu itu. Jadi seperti orang kawin, besan yang mau datang tuh berpantun dulu. Saling sahut Pak ya. Saling sahut, baru buka pintu, begitu kira-kira. Nah ini kita mau lestarikan. Kalau puisi agaknya sudah nasional malah internasional kan sudah dikenal, sudah terbiasa. Jadi kita memang fokusnya ke Sumselnya Pak ya. ke Palembangnya dulu. Palembangnya dulu. Festival sebelumnya itu pernah Pernah itu ada. dilaksanakan. yang Tapi untuk di tahun ini kayaknya Ke gayung ke bersambut. gayung fokus bersambut dulu. ke Sumatera Selatan jadi pantun gayung bersambut. Ini menarik juga mengenai gayung bersambut ya. Kalau kita nonton di TV itu kan Bujang Gadis. Apakah juga sama ini dalam kegiatan Festival Seguntang nanti? Kita tidak menutup kemungkinan bujang gadis, bisa juga orang tua sama Bisa orang ikutan. tua, laki-laki Remaja sama pun laki-laki. boleh. Tinggal lagi apa inti dari cerita yang dia akan bahas. Diharapkan di situ penampilan Melayu bener. Jenaka juga Pak ya. Jenaka juga sudah tuh bisa dengan bahasa Palembang yang Kental. kental itu lebih baik. Karena ada satu pantun itu yang tap-tap tunjang atap, Iya. sebenarnya Tanjung Batu. Duduklah adik mantap-mantap kalau adik cinta sama aku. Caknya nak melo ini Iya, iya, daftar iya, ini ya. Iya, boleh, Benar, Pak. boleh aja. Oke, baik. Jadi menarik sekali adanya gayung bersambut, ada juga tadi melukis dan juga untuk tradisional. tari tradisional. Nah, ini tari tradisional juga nih Pak, karena minatnya lumayan banyak kan. Dari ada anak SMA, bahkan di Palembang ini Sanggar juga sudah banyak sekali yang bermunculan. Nah, untuk kegiatan tari Melayu ini, apakah Melayu yang seperti apa? Karena kan kita lihat adanya tari kreasi. Takutnya nanti yang mau ikutan salah persepsi. Nanti mengiranya ini tari kreasi yang akhirnya Melayunya nggak dimunculkan di situ. Bagaimana Pak? Itu tari-tari yang akan dilombakan itu sudah disiapkan oleh koordinator tarinya. Jadi tari apa yang harus dia tampilkan, atau juga dia boleh juga menampilkan tari kreasi dia Tapi sendiri. Oh, boleh ya? nuansa budaya Tetap mengarah ada ke nuansa budaya budaya. Palembang. Sumatera Selatan. Oke, dengan lagu-lagu bagaimana tuh Bu kalau kreasi? Apakah ya. ada ketentuan khusus? Tetap dalam lingkup Sumatera Selatan. Oh, tetap.
Jangan Jadi pakai lagu Manuk Dadali itu berarti ke Jawa kan. lagu Lela Canggung gitu. Ya. Itu berbeda bukan di luar Palembang gitu ya. Malaysia itu. Jadi ini yang perlu iniin juga dipahami untuk Ya, peserta yang betul. nanti mau ikutan ya. Nah, untuk masa pendaftaran akan ditutup sampai tanggal berapa nih? Masih sampai tanggal karena Pelajar untuk masyarakat umum yang mau ikutan bisa ya, Bu ya. boleh silakan. Jadi tidak ada batasan usia untuk tari tadi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Termasuk dengan perlombaan lain? Kalau Kecuali kecuali. mewarnai. Mewarnai. Menang juara satu kalau gitu Melo kalau langsung kalau ya. Pak Ilham Melo malah nanti Ice jadi skewit apa katanya, nanti. jadi Iya, skewit ini. benar. Oke baik, tapi ini tetap ya, walaupun mewarnai kita akan mewarnai kayak jembatan Untuk- Ampera iya, gitu betul mungkin sekali, ya di iya. situ ya. Nanti disiapkan untuk mewarnai itu. Kertasnya udah temanya, disiapin. iya, temanya Oke. nanti disiapkan. Oke baik. Nah ini kalau mengenai seminar, tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Asma kalau nggak salah ada kegiatan seminar juga Ada di sana. seminar 2 hari di Universitas Terbuka yang lokasinya ya? menyiapkan lokasinya ya, yang dipimpin oleh Ibu Dr. Meita. Jadi pembicaranya Bu ya. Langsung direkturnya. Oh direkturnya Dari langsung. direkturnya. Waduh luar biasa ini ya. Ini seminarnya akan apa nih? Terkait dengan tema apa? Terkait dengan bidang kebudayaan dan pariwisata. Oh tetap di situ ya Bu ya. Jadi boleh juga dari sejarah juga boleh bisa. Jadi yang berkaitan ke pariwisata walaupun sejarah juga kan ada kaitannya ke Ada. pariwisata. Jadi seluruh siapapun boleh mengikuti, terutama yang dari akademisi, juga dari NGO dan lain sebagainya yang konsen terhadap pariwisata boleh silakan mensubmit makalahnya. Jadi bisa dilihat ada website Porwida. Oke. www.porwida ada pokoknya klik aja Porwida Ada Sumatera websitenya Bu Selatan, ya. iya. Semuanya lengkap diupdate Iya, di sana ada informasinya. template-nya di sana, kita mau submit silakan bisa langsung. Bisa Jadi- langsung ke situ. Jadi berkenaan dengan tahun politik, Iya. kami berharap calon gubernur, calon wali kota Ini menjadi catatan juga nih. untuk lebih